Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kita bahas GoTo ya, karena secara uh, saya mau bahas ini. Tak lihat kok masuk di LQ45 ya GoTo. Mungkin karena valuasi atau gimana cukup tinggi ya di GoTo ini sehingga dia masuk di ya GoTo masuk di LQ45. Oke. Ya, ini GoTo dia masuk di LQ45. So next day kita akan coba terus pantau terus saham ini, kita akan bahas terus di, karena dia masuk di saham 45 yang artinya di LQ45 artinya dia punya saham ini liquid ya, saham ini liquid. Jadi ya kita kalau bisa jangan sampai melepaskan kesempatan lah untuk bisa untuk bisa beli kalau ingin beli ya otomatis ya. Nanti setelah ini kita bahas setelah GoTo Akra ya. Di sini tidak ada Akra ya. 45 Akra tidak masuk ya. Atau Akra yang ditendang ya dari 45. Kita lihat dulu yang ditendang apa ya. Saya tidak begitu memperhatikan. Tidak begitu memperhatikan yang ditendang LG45. Nanti silakan komentar di bawah ya untuk teman-teman yang tahu yang ditendang dari LG45 apa untuk menggantikan replacement with GoTo ya. Replacement with GoTo yang ditendang itu saham apa? Nanti tolong komentar di bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum silahkan diklik tombol subscribe-nya. Oke, Akra. Akra, nanti kita bahas Akra. Yang jelas karena Akra memang dia salah satu saham liquid. Saya suka membahas beberapa saham yang masuk di LQ45 dan Kompas 100 ya, dua pembahasan itu. GoTo malah tidak masuk di sini ya, di Kompas 100 ya. Suka-sukalah. Oke, nanti silahkan komentar di kolom komentar saham apa yang ditendang di LQ45 yang digantikan oleh GoTo. Oke. So, ini minimum target saya expected GoTo akan ke 418, sekarang di 382 ya. Akan sampai di harga 418 ini sebagai minimum target ya. Kalau fasenya seperti ini kecenderungan yang terjadi itu memang kalau tidak ABC ya WXY, kita ambil aja ABC ya katakanlah ya. Starting pointnya kan di sini dia. Seperti ini. Susah sih kalau melihat seperti ini. Jadi saya masih akan expected bahwa dia akan sampai di 418 untuk sebagai minimum target harga untuk saat ini. Dimana nanti baru kita tentukan next movement-nya, apalagi kalau dia jamin sampai di 506. Tapi saya masih belum bisa merekomendasikan saham ini untuk buy atau sell karena support resistennya dia masih belum begitu strong ya. Ada di sini ada resisten 444 ini belum strong enough sehingga belum bisa dikatakan sebagai kalaupun ini nantinya adalah dia dalam fasenya adalah fase korektif, maka perlu beberapa fase yang perlu harus dikorektif itu seperti ini ya. Di sini ini ABC-nya ini nanti perlu dikomplitkan lagi ya. Kalau
Kalau seperti ini, ABC seperti ini, maka eh, ada kecenderungan ini kalau kita balik seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ada kecenderungan seperti ini ya, ABC dikomplitkan, kemudian untuk komplitkan ini perlu mungkin gandengan lagi seperti ini. Nah, gandeng seperti ini bisa ya. Nah, gandeng seperti ini juga bisa. Nah, baru nanti di sini nah, seperti ini. Tidak muncul. Nah, ini dia. Jadi inilah nanti beberapa fase yang saat ini dia lagi bermain di fase korektif ya. Jadi sehingga saya masih akan cenderung untuk melihat dia fase korektifnya adalah seperti ini. Ya. Fase korektifnya di sini. Sehingga apa? Bantingan mungkin masih bisa terjadi lah di harga ini. Kalau melihat dari tipe fase korektifnya. So, terus pertanyaan yang sering kadang diajukan adalah saya harus buy di mana? Nah, gitu. Sebetulnya mudah teman-teman. Kalau ingin buy atau sell atau close posisi sebetulnya kalau menurut saya sih mudah. Tinggal lihat bullish engulfing ada enggak. Kalau enggak ada bullish jangan buy. Kalau di sini kan sudah ada bullish ya. Otomatis kalau teman-teman buy di harga ini maka stop loss-nya ya harus di harga ini, harga di bawah ini kan di 304 sebagai stop loss. Ada di 82 poin lumayan kan ya. Ini kalau mau buy otomatis harus pakai stop loss itu kalau di harga. Nah, ini. Tetapi karena melihat potensi di GoTo cukup besar secara funda ya, walaupun saya tidak bicara funda, turun buy lagi ya. Kalau ini nanti dia turun buy lagi. Gitu. Terus potensi penurunan kira-kira nanti ada di harga berapa kan gitu. Nah, kalau seandainya saya ambil di anggap aja di sini nantinya. Anggapnya sampai di 418 ya. Maka 154 ini adalah area untuk buy. Kalau nanti dia turun di harga 154. Ya, banting dari 154 maka inilah area untuk buy. Nah, so far saat ini karena GoTo ini saham baru, saya masih ada kecenderungan untuk euforia GoTo di dalam beberapa hari ke depan atau dalam beberapa hari ke depan saya masih melihat akan adanya nah ini. Saya masih akan melihat adanya beberapa euforia GoTo secara funda akan dibahas habis-habisan kaitannya dengan peluang atau possibility-nya cukup besar dan lain sebagainya. Saya yakin seperti itu. Kalau di trading view ada delay seperti biasa. Nah, kenapa saya lebih cenderung bahwa nanti 418 akan sebagai target ya. 418 sebagai target atau mungkin di harga tidak sampai di 14 dan kemudian jatuh dan targetnya adalah di 154 tetap 154 atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Possibility itu saya kadang GoTo ini kalau secara order book saya melihat kalau ngapain ada antri sell 1 juta lot di harga ini kan gitu ya. Ngapain ada antri apakah ini sebagai satu pertanda bahwa pesimis akan terjadi di harga ini di mana
setelah sampai ini pun harga akan ditahan sampai ke cukup 400 saja, tidak bisa lebih. Yang pertama, atau ketika mendekati harga 400, order ini hilang. Ya, order ini hilang. Dimana saat sudah banyak yang melepas, ya, order ini hilang, 1.400.000 sell hilang, akan diganti dengan ya seperti biasa, seperti ini, normal seperti ini. Ini sebagai satu pertanda bahwa hanya merupakan pancingan saja agar menimbulkan satu kesan pesimis bahwa harga akan tidak akan bisa lebih dari Rp400. Nah, terus enaknya gimana gitu. Karena secara teknikal 418 sebagai minimum target, bahkan bisa lebih tinggi dari itu, bisa 506 sebagai expected-nya. Stop loss jelas di 302, ya. Stop loss jelas di 300. Saya menyarankan ya ini bisa direkomend untuk buy. Ini bisa direkomend untuk buy di saham ini. Karena dengan stop loss jelas, atau kalau tidak mau stop loss ya sudah, tunggu saja sampai nanti dia sampai di kisaran 154 atau 82, nanti baru averaging buy dengan lot yang sama saat buy. Misal buy beli 1000 lot, misal 1000 lot, maka di sini pun juga buy 1000 lot, sehingga nanti akan dapat harga tengah-tengah. Gitu. Kemudian kalaupun turun lagi, ada buy limit, ada bullish engulfing lagi, buy lagi dengan lot yang sama 1000 lot lagi. Ya, karena ini kan masuk di LQ45, otomatis kalau masuk di LQ45 saham ini liquid dong, kan gitu. Safe lah. Kalau saham liquid otomatis safe untuk diperdagangkan, baik beli maupun kita berjual aman-aman saja, tidak akan suspend kan gitu, karena masuk di LQ45. Ini yang menjadi satu apa ya, kalau menurut saya ya gacauan oh masuk LQ45 berarti saham ini liquid, kan seperti itu. Oke. Sedikit analisanya seperti itu teman-teman. Jadi mungkin saya lebih cenderung keep buy ya. Saya belum ada buy ini. Saya akan cenderung untuk keep buy saham ini karena alasannya jelas tadi, karena dia masuk di LQ45 itu tadi. Ya, ini cukup liquid lah kalau perdagangan. Ada buy, sekali lagi buy-nya di mana sangat jelas sekali, ada bullish engulfing buy, tanpa ada itu tidak usah. Ya, ini ada bullish engulfing kan, nah, di sini buy. Oke, ini juga ada bullish engulfing kan, ini adalah area buy, seperti itu. Ya, ini jelas, buy sell-nya jelas. Gitu. Have a nice day.